Cerita dibuka dengan menampilkan kehidupan sepasang suami istri di kompleks perumahan yang sangat mewah. Mereka adalah Ethan dan Phoebe, yang diketahui. Ethan adalah seorang wali kota di daerah tersebut, sementara Phoebe hanyalah ibu rumah tangga yang hobi membaca novel. Hari itu, Phoebe telah menyiapkan sarapan buat suaminya. Namun Ethan menolak sarapan di rumah karena dia merasa sudah telat ke kantor. Sambil memastikan suaminya telah pergi, tanpa disangka, Phoebe selanjutnya naik ke loteng atas rumahnya untuk mengantarkan sarapan buat selingkuhannya yang bernama Lucas. Kesempatan berdua tersebut tentu saja kemudian dimanfaatkan mereka buat berjumpa. Setelah mengurus selingkuhannya, Phoebe pun melakukan rutinitas mingguannya di balai kota. Di sana, dia kerap membahas buku novel yang dibuat oleh para penulis lokal, yang tujuannya supaya penulis dan UMKM lokal bisa lebih berkembang dalam menyalurkan hobi mereka di tempat itu. Phoebe kemudian bertemu dengan salah seorang anggota dewan bernama Paula. Paula ternyata sangat mengapresiasi Phoebe. Dia bahkan menyarankan agar Phoebe mau menjadi anggota dewan. Namun Phoebe belum bisa memutuskan sebab dia belum memberitahu suaminya. Siang harinya Phoebe menyambut suaminya yang pulang untuk mengambil pakaian ganti. Namun Ethan justru memarahinya karena Phoebe lupa menyiapkan pakaiannya. Dengan penuh kekesalan Ethan pun langsung pergi sehingga terlihat kehidupan pasutri ini tidaklah harmonis. Untuk menghilangkan stresnya, Phoebe pun berolahraga dengan salah seorang sahabat bernama Jim. Jim sangat paham apa yang sedang dialami oleh Phoebe. Sebab itu bisa dia lihat dari pembawaan Phoebe yang sepertinya banyak memikirkan sesuatu. Selepas berolahraga, Phoebe kemudian menyiapkan pesta kencan kecil-kecilan bersama selingkuhannya. Dia menyalahkan lilin romantis, menyajikan beberapa hidangan serta tak lupa menutup foto-foto bersama suaminya. Dan setelah itu barulah Phoebe mengajak Lucas turun untuk menikmati momen bercumbu bahagia. Akan tetapi sayangnya di momen asik-asik sambil membahas masa depan hubungan, tanpa diduga, Ethan tiba-tiba pulang yang tentu saja hal itu membuat Phoebe dan Lucas jadi kalang kabut. Phoebe pun kemudian bergegas menyuruh Lucas bersembunyi lagi ke loteng dan saat Ethan membuka pintu, di situ Phoebe sangat kaget sampai-sampai menjatuhkan gelas. Di sini Ethan enggak menaruh kecurigaan. Dia justru dengan sigap membantu membersihkan pecahan gelas tersebut. Di sana Ethan kemudian mengatakan kalau dia sengaja pulang cepat karena merasa kangen dengan Phoebe. Melihat sikap suaminya yang sudah baik, Phoebe pun langsung meminta izin menjadi anggota dewan sebagaimana tawaran dari Paula. Phoebe bilang jika dia menjadi anggota dewan, dia bisa membantu Ethan merealisasikan semua program kerjanya sebagai wali kota. Namun Ethan rupanya berpandangan lain, sehingga dia tidak mengizinkan Phoebe menjadi anggota dewan. Dia malah mempertanyakan kenapa istrinya masih memakai pakaian tidur di siang bolong. Dengan sedikit gugup Phoebe pun menjawab dan beralasan kalau dia baru saja habis berolahraga bersama Jim. Namun Ethan meragukan alasan Phoebe, karena saat kembali pergi kerja dia justru melihat Jim baru saja keluar untuk berolahraga. Hal ini pun membuat Ethan mulai mencurigai istrinya. Setelah suaminya pergi Phoebe pun menemui Lucas. Di sana dia kemudian bercerita pada Lucas tentang suaminya yang semakin hari semakin tidak peduli kepadanya. Phoebe merasa semakin terkekang oleh Ethan karena semua kebebasannya melakukan apapun tidak dibolehkan. Lucas yang mendengar itu hanya bisa menyemangatinya dan ingin sekali mengajak Phoebe kencan di luar meski dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengan terpaksa Phoebe pun akhirnya mengiyakan ajakan Lucas. Hingga keesokan harinya keduanya pun pergi berkencan di sebuah kafe dan terlihat Lucas memakai jas. Setelah sekian lama ngobrol-ngobrol tentang rencana hubungan dan masa depan mereka, tanpa disangka-sangka Paula ada di sana dan langsung menghampiri keduanya yang tentu saja itu membuat Phoebe sontak langsung panik untuk menutupi perselingkuhannya dari Paula. Di sana Phoebe pun mengaku kalau Lucas itu adalah sepupunya. Mendengar perkataan Phoebe seperti itu, rupanya membuat Lucas tersinggung dan langsung keluar dari kafe. Phoebe yang turut keluar menyusul Lucas. Tampaknya membuat Paula merasa aneh dengan istri wali kota tersebut. Dan di luar sana Lucas pun menjelaskan kalau dia merasa enggak dianggap oleh Phoebe. Lucas ingin sekali Phoebe berterus terang saja tentang hubungan mereka kepada orang lain. Namun hal bodoh itu enggak mungkin Phoebe lakukan. Terlebih suaminya adalah seorang wali kota. Lucas yang mendengar itu merasa kecewa langsung meninggalkan Phoebe untuk pulang. Keesokan paginya seperti biasa Phoebe mengantarkan sarapan buat selingkuhannya.
Di sana Lukas kemudian meminta maaf atas sikapnya yang kemarin saat di kafe. Namun sayang Phoebe enggak begitu menanggapi Lukas karena dia buru-buru akan ke balai kota untuk menemani suaminya di balai kota. Ternyata Ethan sebagai wali kota sedang mengadakan jumpa pers terkait program kerjanya. Namun di saat Phoebe diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan, dia malah enggak fokus karena ada kemunculan Lukas di sana. Beberapa pertanyaan wartawan pun gak fokus dia jawab. Bahkan sampai dia ulang-ulang. Hal itu ternyata menjadi kejadian yang sangat memalukan buat Ethan sebagai wali kota, sehingga dia pun sangat marah pada Phoebe, karena menganggap istrinya tersebut enggak pernah becus menjalankan tugasnya. Situasi yang semakin panas pun memicu pertengkaran pastri tersebut. Phoebe bahkan kini sudah berani mengungkit-ungkit lagi kisah kelam masa lalu mereka yang menyebabkan mereka kehilangan putri mereka. Sebagai istri, Phoebe mengatakan, kalau dia sudah mencoba selama bertahun-tahun untuk menjadi istri terbaik buat Phoebe. Tapi bukannya mengalah dan meradakan situasi. Ethan justru menyuruh Phoebe melupakan semua yang telah terjadi. Di momen itu Ethan juga melihat jasnya yang kemarin dipakai Lukas buat kencan. Meskipun sempat merasa aneh kenapa jasnya ada di sana, yang jelas Ethan menilai semua barang yang Phoebe simpan di atas loteng selama ini membuatnya enggak bisa move on dari masa lalu mereka. Maka untuk itu Ethan pun ingin naik ke atas loteng untuk membersihkan barang-barang tersebut. Phoebe yang panik tentu saja sontak langsung mencegah suaminya naik ke atas loteng. Phoebe beralasan bahwa dia yang akan membersihkannya nanti. Setelah suaminya pergi, Phoebe pun kemudian menemui Lukas yang sedang berolahraga kecil di loteng. Dari sini baru dijelaskan mengenai Lukas, sosok selingkuhan Phoebe yang ternyata. Lukas adalah seorang penulis novel yang dulunya telah bangkrut. Lukas kini sedang mengerjakan karya tulisnya lagi dan akan dibantu Phoebe yang notabene adalah pecinta novel. Sikap romantis yang ditunjukkan Lukas padanya adalah sesuatu yang istimewa buat Phoebe dan hal itu enggak pernah dia peroleh dari Ethan. Namun Phoebe sangat kesal dan marah pada Lukas karena dia telah berani muncul dan menyapa dirinya saat berada di ruang publik. Tapi Lukas gak peduli dengan hal itu. Dia malahan memaksa Phoebe untuk membuat keputusan harus memilih dirinya atau Ethan. Mendengar hal itu Phoebe pun kemudian berjanji kalau dia akan memberikan keputusan besok. Seharinya selepas bersama Lukas, rupanya di depan Phoebe kedatangan Jim yang ingin mengajaknya minum sambil bersantai-santai menenang pikiran. Sayangnya Phoebe menolak sebab Jim mengajak di waktu yang kurang tepat dan saat akan pulang Jim enggak sengaja selintas melihat gorden loteng atas seperti ada sosok orang di sana. Itu pun membuat Jim jadi sedikit aneh dan mulai curiga. Keesokan siangnya Ethan pulang lebih awal membawakan bunga buat istrinya sebagai tanda permintaan maafnya karena telah memarahi Phoebe kemarin selepas jumpa pers. Ethan juga menghidangkan makanan dengan nuansa romantis untuk menghibur hati istrinya. Namun tampak sekali suasana tersebut enggak menunjukkan raut wajah Phoebe sedang bahagia hingga malamnya untuk memperbaiki hubungan dengan istrinya. Ethan pun kemudian mengajak Phoebe untuk bermain kuda-kudaan. Tapi tanpa diduga, di depan kamar ternyata Lukas yang sudah nguping obrolan pasutri itu dari tadi siang. Yang secara diam-diam turun dan mengintip apa yang akan diperbuat Ethan dan Phoebe di sana. Lukas yang enggak sopan ingin masuk mengacaukan suasana romantis tersebut. Namun Phoebe dengan segera mengalihkan perhatian Ethan, yang mana adegan tersebut justru membuat Lukas jadi sangat cemburu. Dia pun begitu emosi karena menganggap kalau Phoebe memutuskan mempertahankan suaminya. Keesokan paginya selepas sarapan dan menunggu Ethan berangkat kerja, Ethan kemudian naik ke atas loteng untuk memarahi Lukas. Menurutnya apa yang dilakukan Lukas semalam sangat gila karena sama saja akan membongkar rahasia hubungan mereka. Tapi Lukas justru menuduh kalau Phoebe lah yang sudah ingkar janji padanya. Lukas tetap saja menyalahkan Phoebe meskipun Phoebe sudah menjelaskan semuanya. Phoebe yang merasa stres dengan keadaannya saat ini, kemudian menemui Jim untuk sekedar curhat. Di sana Phoebe pun mulai menceritakan tentang perselingkuhannya dengan seorang pria bernama Lukas yang dia sembunyikan di loteng atas rumahnya. Ternyata alasan Phoebe melakukan itu untuk membalas perbuatan suaminya yang dia curigai telah berselingkuh di kerarah baju suaminya pernah ada bekas lipstik wanita lain. Dia pun menyimpulkan kalau perbuatan bejat suaminya juga harus dibalas dengan cara yang sama. Mendengar itu, Jim tetap tidak membenarkan perbuatan Phoebe apalagi sampai harus menyembunyikan selingkuhannya di loteng atas rumah suaminya. Namun di tengah-tengah obrolan itu Phoebe tiba-tiba mendapat pesan dari suaminya yang mengingatkan dirinya untuk datang ke acara di balai kota. Phoebe pun bergegas pulang dan bersiap-siap.
namun secara mengejutkan, Lukas tiba-tiba turun menemuinya. Lukas meminta maaf atas perilakunya yang belum dewasa selama ini pada Phoebe. Dia ingin sekali memulihkan hubungan mereka seperti dulu lagi, namun dengan tegas Phoebe justru menjawab dan mengingatkan Lukas kesepakatan awal mereka, bahwa Lukas cuma diperbolehkan tinggal sementara di loteng rumahnya selama 6 minggu saja untuk menyelesaikan novel karyanya. Phoebe juga bahkan siap mengusir Lukas jika dia tak kunjung menyelesaikan novelnya. Mendengar ucapan yang menyakitkan itu, Lukas pun tampak lesu dan sedih, kemudian kembali lagi ke loteng atas. Berselang beberapa jam kemudian, tampak Phoebe sangat kesal karena sudah lama menunggu suaminya di balai kota. Namun Ethan yang baru saja tiba justru memarahi istrinya. Dia beralasan kalau Phoebe belum menyiapkan satupun pakaian ganti di rumah. Meskipun Phoebe menyangkal dan sangat yakin kalau dirinya sudah menyiapkan pakaian suaminya, tapi Ethan tetap saja membentak dan menyalahkan Phoebe, bahkan menyuruhnya langsung pulang saja. Phoebe yang merasa selalu disalahkan dan sudah muak dengan perilaku suaminya, lantas berniat menemui Lukas di loteng atas dan ingin meminta maaf padanya. Kini dia sudah yakin 100% bahwa Lukaslah pria yang bisa menghargai dirinya. Namun betapa terkejutnya Phoebe di atas loteng tersebut, dia justru menemukan sosok mayat yang tertutup kain putih. Phoebe yang sangat panik langsung menelepon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Akan tetapi belum saja Phoebe menjelaskan panjang lebar pada polisi, tiba-tiba Ethan pulang sehingga dia langsung menutup telepon tersebut. Di sana Ethan tampak buru-buru meminta Phoebe mengambil catatan pidatonya. Dengan tampak gugup Phoebe pun memberikannya, sehingga hal itu membuat Ethan merasa sedikit aneh dan curiga dengan sikap istrinya. Meskipun demikian, Phoebe tetap berusaha terlihat seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa di depan suaminya. Keesokan paginya saat sedang sarapan, pasutri tersebut tiba-tiba kedatangan 2 petugas polisi. Ethan pun mendengarkan alasan kedatangan polisi itu ke rumahnya perihal adanya laporan dari istrinya semalam tentang adanya tindak pembunuhan. Ethan pun tampak begitu kaget mendengarnya. Namun seketika itu Phoebe menjelaskan kalau dia telah salah paham. Phoebe beralasan yang semalaman itu dia sangat panik sehingga mengira ada pembunuhan, padahal cuma seekor anjing yang ditabrak di depan rumahnya. Karena polisi tersebut sangat mengenal Ethan sebagai wali kota, akhirnya mereka pun percaya dan menghentikan pemeriksaan lebih jauh. Akibat masalah itu lagi-lagi Ethan menilai kalau istrinya telah mempermalukan dirinya. Setelah suaminya berangkat kerja, Phoebe kemudian menelepon Jim berulang kali. Karena panggilannya enggak pernah diangkat, Phoebe yang penasaran kemudian mendatangi rumah Jim. Usaha Phoebe pun enggak ada hasil meskipun telah mengetuk pintu berulang kali. Jim enggak ada menjawab. Di sana Phoebe kemudian menemukan koran yang selama 2 hari tidak pernah diambil oleh Jim. Hal itu pun membuat Phoebe merasa ada yang enggak beres sedang terjadi, sehingga dia kembali ke rumah ingin memeriksa mayat di loteng tersebut. Namun tiba-tiba saja langkah Phoebe berhenti, karena mendapat sebuah pesan yang ternyata pesan itu dari nomornya Jim yang mengabarkan bahwa Jim sahabatnya sedang berada di luar kota. Phoebe yang saat itu dirundung kebingungan. Tiba-tiba kedatangan seorang surveyor perumahan. Wanita itu bilang kalau dia dan Ethan suaminya telah sepakat hendak menukar rumah tersebut. Kedatangannya di sana ingin mengecek seluruh sudut ruangan di rumah tersebut termasuk loteng atas. Mendengar itu, Phoebe tentu sangat terkejut. Dia pun kemudian beralasan akan membersihkan loteng atas terlebih dulu. Di loteng Phoebe lagi-lagi dibuat kaget karena dia tak menemukan mayat yang dilihat kemarin ada. Di sana, semua juga sudah terlihat beres dan bersih, entah dia belum tahu siapa yang melakukannya, tapi Phoebe cukup lega. Setidaknya surveyor tersebut tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Setelah urusan dengan surveyor itu selesai, Phoebe langsung menelepon suaminya. Phoebe sangat kesal sama suaminya karena tidak pernah diberitahu kalau akan menukar rumah mereka. Phoebe juga merasa kurang setuju jika mereka harus pindah dan meninggalkan komunitas mereka di kota tersebut. Namun Ethan enggak peduli dengan perasaan istrinya dan langsung menutup teleponnya. Setelah itu Phoebe tiba-tiba merasa mual dan muntah-muntah seperti sedang hamil. Sehingga dia pun kemudian memutuskan mengujinya dengan alat tes pack. Dan beberapa saat menunggu hasil, Phoebe pun dibuat terkejut ketika melihat hasil bahwa dirinya memang sedang hamil. Malam harinya Phoebe yang enggak bisa tidur memilih naik ke loteng atas secara diam-diam. Tanpa disangka di sana dia kemudian menemukan selembar kertas bertulis catatan ungkapan cintanya Lukas buat Phoebe.
Namun perhatiannya kemudian mengarah pada jendela rumahnya Jim yang menunjukkan kalau Jim sepertinya sudah pulang. Keesokan harinya Phoebe yang penasaran kembali mendatangi rumah Jim berharap Jim benar-benar sudah pulang. Sayangnya nggak ada orang di sana. Namun Phoebe sempat melihat ada orang yang mengintip dari jendela setelah mencoba menelepon Jim kembali dan tak diangkat. Phoebe akhirnya memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ternyata Phoebe sudah ditunggu oleh Paula. Kedatangan Paula ingin membicarakan hal yang cukup penting terkait program yang berguna untuk meningkatkan minat membaca warga kota tersebut. Namun Phoebe tampak tak bersemangat karena beban pikiran yang begitu banyak saat itu. Setelah ngobrol panjang lebar, Paula kemudian izin menggunakan toilet. Tapi karena mendengar ada sesuatu yang jatuh, Phoebe pun pergi untuk mengeceknya. Di sana Phoebe pun dikejutkan ternyata Paula justru masuk ke ruang kerja suaminya. Paula yang kepergok tampak sangat gugup dan memberikan alasan yang tidak masuk akal pada Phoebe. Setelah itu dia pun langsung minta izin untuk pulang. Phoebe kemudian membereskan ruang kerja suaminya yang telah diberantakin oleh Paula tadi. Di sana dia pun sengaja menemukan uang yang sangat banyak. Phoebe pun langsung curiga kalau suaminya jangan-jangan telah melakukan korupsi. Keesokannya di balai kota, Phoebe kemudian dihampiri oleh seorang anggota dewan lainnya. Wanita itu menyampaikan bahwa wali kota Ethan atau suaminya Phoebe sendiri ternyata lebih memilih akan membangun mall dibandingkan perpustakaan. Padahal hal itu tidak sesuai dengan janji kampanyenya Ethana. Karena laporan tersebut serta adanya bukti uang yang dia temukan, Phoebe pun kemudian melaporkan suaminya ke kantor polisi atas kasus dugaan korupsi. Namun karena hubungan antara Ethan dengan kepala polisi tersebut cukup baik, alhasil laporan Phoebe pun ditolak mentah-mentah. Sesampainya di rumah, Phoebe yang mulai merasa ada kejanggalan. Kemudian memeriksa ke halaman belakang rumahnya. Di sana dia kemudian menemukan sebuah sutil kayu bakar yang digeletakkan tidak sesuai tempatnya. Tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun, Phoebe pun mengambil barang tersebut dengan tangannya sendiri dan kemudian menaruhnya lagi ke tempatnya. Kemudian malam harinya setelah menyiapkan hidangan buat suaminya, di momen itulah Phoebe akhirnya memberanikan dirinya mengungkap tentang perselingkuhannya dengan Lucas pada suaminya. Tanpa disangka Ethan tidak tersulut emosi mendengar pengakuan istrinya tersebut. Bahkan saat Phoebe bilang kalau Ethan lah yang telah membunuh Lucas di loteng atas rumahnya. Namun gerak-gerik Ethan lama-lama membuat Phoebe takut dan dia pun siap untuk mengambil pisau tapi Ethan lebih dulu menahannya. Sehingga akhirnya Ethan pun baru sadar ternyata Phoebe ingin menjebaknya dengan merekam semua jawabannya terkait kematian Lucas. Karena merasa terancam, Phoebe pun langsung menyerang Ethan dan berusaha untuk kabur. Phoebe yang gagal kabur dari pintu depan kemudian naik ke loteng atas. Tanpa disangka di sana ternyata sudah ada seseorang juga yang sedang mengejarnya. Sungguh mengejutkan buat Phoebe, orang tersebut ternyata adalah Lucas. Lucas ternyata masih hidup dan mayat yang dilihat Phoebe waktu itu ternyata adalah mayatnya Jim. Ethan pun menjelaskan alasannya membunuh Jim karena Jim mengecapnya sebagai kepala keluarga yang tidak bisa membimbing Phoebe. Saat itu Ethan menghantam Jim memakai sutil kayu bakar hingga tewas dan membawa mayatnya ke loteng atas. Saat itulah dirinya kemudian menemukan Lucas di sana yang sedang bersembunyi. Awalnya Ethan ingin menghabisi Lucas juga waktu itu. Namun karena dia menyadari mereka adalah korban pengkhianatan Phoebe, akhirnya Ethan berhasil meyakinkan Lucas buat bekerja sama untuk merahasiakan kejahatannya tersebut. Ethan juga menawari Lucas sejumlah uang sebagai modal untuk penerbitan novel terbarunya nanti. Selanjutnya untuk Phoebe sendiri, Ethan sudah merencanakan untuk memfitnah Phoebe sebagai pelaku pembunuh Jim. Beberapa bukti sudah berhasil Ethan dapatkan. Salah satunya adalah sidik jari Phoebe yang menempel di sutil kayu bakar yang digunakan Ethan untuk menghabisi Jim. Tak cuma itu, Ethan juga telah merencanakan kalau Phoebe juga akan mati bunuh diri nantinya sehingga dia pun menyuruh Lucas untuk segera menembaknya. Namun saat Lucas hendak menarik pelatuk pistol itu, di saat itulah Phoebe kemudian memberitahu kalau dirinya sedang hamil anaknya Lucas. Kedua pria itu pun sontak langsung terkejut mendengarnya meskipun Ethan tetap saja menyuruh Lucas untuk segera menembak Phoebe. Namun Lasas tiba-tiba berubah pikiran sehingga kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan Phoebe untuk kabur. Setelah berhasil keluar, Phoebe berusaha menelepon bantuan darurat dari ponselnya. Saat panggilan terhubung sayangnya ponsel tersebut jatuh karena Phoebe kaget dengan kedatangan Ethan di belakangnya.
Kemudian sambil mengarahkan pistolnya, Ethan pun berkata dengan sangat jelas bahwa dia akan membunuh Phoebe juga setelah sebelumnya dia menghabisi 2 orang pria. Perkataan Ethan itu pun tak sadar sedang terpantau oleh pihak berwajib dari ponselnya Phoebe yang sedang terhubung tersebut. Lalu saat Ethan hendak menarik pelatuk pistolnya, secara tiba-tiba Lucas muncul dengan teriakan untuk mengalihkan perhatian Ethan. Sehingga kesempatan itu pun langsung digunakan oleh Phoebe untuk merebut pistol dari Ethan, dan secara bersamaan juga para polisi pun akhirnya tiba dan langsung menangkap Ethan. Di bagian akhir cerita setelah beberapa bulan berlalu, tampak Phoebe kini sudah menjadi salah satu anggota dewan. Sementara Ethan sendiri dijerat dengan pasal berlapis atas dakwaan kasus pembunuhan dan kasus korupsi. Di sana Paula mengungkap bahwa pengungkapan kasus korupsi dan penangkapan Pak Wali Kota tersebut ternyata adanya andil juga dari dirinya, dengan beberapa berkas yang dia temukan di ruang kerja Ethan saat itu. Namun walau begitu Paula tetap meminta maaf atas perilakunya yang kurang sopan saat itu. Dan kini dia juga sangat bersyukur akhirnya bisa hamil berkat keahlian Lucas. Sekian alur cerita film kali ini. Semoga kalian bisa menikmati alur cerita yang saya ceritakan. Terima kasih.